Halo Velas, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sedikit menyayat hati yang terjadi pada seorang anak laki-laki yang tubuhnya ditemukan di Sungai Thames, negara Inggris. Banyak yang berspekulasi, apakah pengorbanan anak terjadi di pantai Inggris? Ini adalah pertanyaan aneh yang hampir tidak terfikirkan yang harus ditanyakan oleh para detektif pada diri mereka sendiri pada tahun 2001. Berkat penemuan mengejutkan di jantung kota London. Hampir 20 tahun berlalu, ini adalah pertanyaan yang masih belum terjawab dengan benar. Pada sore hari tanggal 21 September, seorang pekerja TI yang melintasi Tower Bridge kebetulan melirik ke bawah dan melihat sesuatu yang aneh terombang-ambing di Sungai Thames. Penonton mengira itu adalah tong pada awalnya. Sebenarnya itu adalah tubuh seorang anak laki-laki kulit hitam berusia antara 4 dan 7 tahun. Ia mengenakan celana pendek berwarna oranye yang diduga pembunuh menggunakan beberapa alasan memakai batang tubuh setelah hati-hati melepaskan anggota badan anak itu dengan ketepatan seorang ahli bedah. Pada bulan normal manapun, batang tubuh di Sungai Thames akan memicu sensasi media. Namun, di dunia yang masih belum pulih dari serangan 9/11, perhatian publik jauh lebih sedikit diberikan pada penemuan mengerikan itu. Meskipun polisi berusaha memanusiakan korban tanpa kepala dengan memberinya nama Adam. Salah seorang detektif berkata, sampai keluarganya diidentifikasi, kami akan bertindak sebagai keluarganya, dan komunitasnya akan menjadi komunitas London. Fakta dasar dan buruk dari pembunuhan itu menjadi jelas. Tenggorokan anak laki-laki itu telah dipotong dan tubuhnya kehabisan darah. Tapi apa motifnya? Dan mengapa celana pendek oranye yang mencolok yang dijual di Jerman dipasang dengan hati-hati di badan? Pada awalnya, spekulasi beralih ke muti, suatu bentuk pengobatan tradisional di Afrika Selatan yang praktisinya menggunakan pohon dan tanaman untuk meramu obat untuk penyakit seperti epilepsi dan nyeri persalinan. Terkadang, bahan hewani seperti lemak buaya dan puff adder juga ditambahkan. Namun, ada kasus yang terdokumentasi tentang manusia yang dibunuh agar dagingnya dapat dimanfaatkan, meningkatkan kemungkinan suram bahwa anak laki-laki di Sungai Thames mungkin telah menjadi korban dari salah satu pembunuhan muti tersebut. Kemungkinan ini digarisbawahi oleh ahli patologi Afrika Selatan, Dr. Hendrik Scholz, yang melakukan postmortem dan menyarankan sifat luka, pakaian, dan mekanisme kematian konsisten dengan ritual muti. Garis pemikiran ini bahkan membuat detektif Inggris melakukan perjalanan ke Afrika Selatan dan mencari bantuan Nelson Mandela yang memfilmkan seruan televisi yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Afrika dan disiarkan ke seluruh benua. Namun, teori muti dipertanyakan oleh beberapa ahli, termasuk Dr. Richard Hoskin, seorang dosen senior agama-agama Afrika. Dikonsultasikan oleh polisi, Dr. Hoskin mencatat bahwa alat kelamin dan organ dalam tubuh masih utuh, yang menunjukkan itu bukan pembunuhan muti sama sekali. Dia percaya bahwa pemimpin Afrika Selatan adalah ikan haring merah, dan bahwa tanda-tanda itu menunjuk pada praktik keagamaan orang Yoruba di Afrika Barat, dasar voodoo dan agama lain dari diaspora Afrika di dunia baru. Dalam agama Yoruban, banyak dewa yang membentuk jembatan antara dunia ini dan alam yang lebih tinggi membutuhkan pengorbanan. Dr. Hoskin kemudian menulis dalam bukunya, yaitu The Boy in the River, tidak harus pengorbanan manusia, dan terutama tidak saat ini, tetapi praktik itu tetap ada di beberapa cabang yang menyimpang dari agama Yoruban. Teori ini didukung oleh analisis mineral forensik dari tulang-tulang tubuh yang menunjukkan bahwa anak laki-laki itu berasal dari Nigeria, khususnya wilayah sekitar kota Benin. Namun, terlepas dari penemuan ini, petunjuk keras terbukti sangat sulit dipahami. Memang, satu-satunya tokoh yang sangat signifikan dalam penyelidikan sejauh ini adalah seorang wanita Nigeria bernama Joyce Osagiede. Polisi diberitahu kepadanya oleh layanan sosial di Glasgow pada tahun 2002 setelah Joyce berbicara kepada mereka tentang ritual yang melibatkan anak-anak. Menariknya,
Mengingat dari mana celana pendek oranye Adam berasal, Joyce terungkap telah tinggal di Jerman hingga tahun 2001. Dia mengatakan kepada petugas bahwa suaminya yang terasing berada dalam sekte yang dikenal sebagai The Black Coat Eyes of the Devil Guru, dan bahwa dia telah terlibat dalam serangkaian pembunuhan anak. Terlepas dari informasi yang mengejutkan ini, tidak ada bukti kuat yang menghubungkan Joyce atau suaminya yang terasing dengan kematian Adam. Dideportasi ke Nigeria, Joyce Osagiede dihubungi oleh wartawan Inggris bertahun-tahun kemudian pada tahun 2011. Pada titik ini, dia mengklaim bahwa Adam bernama Ikpomwosa dan bahwa dia membawanya dari Jerman ke Inggris, di mana dia menyerahkannya ke seorang pria bernama Bawa. Masalahnya adalah, Joyce memiliki masalah kesehatan mental yang jelas, dan akunnya bisa jadi sepenuhnya salah. Ini tampaknya terbukti pada tahun 2013 ketika Joyce secara radikal mengubah ceritanya, mengatakan bahwa nama Adam sebenarnya adalah Patrick Erabor dan bahwa sebenarnya adalah Kingsley Ojo, seorang penjahat yang terkenal yang pernah menjalani hukuman penjara di Inggris karena penyelundupan manusia sebelum dideportasi ke Nigeria. Tidak ada bukti nyata yang menghubungkan Ojo dengan kasus Adam. Dan sejak wawancara tahun 2013 dengan Joyce Osagiede, jejaknya tampaknya menjadi dingin. Apakah ada kisahnya yang benar, atau apakah itu fantasi dari pikiran yang bingung? Apakah Adam benar-benar dibunuh sebagai bagian dari pengorbanan ritual keagamaan? Atau apakah itu pembunuhan muti yang lebih pragmatis yang dilakukan untuk pengambilan dagingnya? Tentu saja, aspek ras dan budaya dari kasus tersebut menambah kepekaannya. Pada tahun 2005, dua artikel yang diterbitkan di The Guardian dan di The Independent memperingatkan kepanikan moral baru atas budaya Afrika di Inggris. Artikel-artikel ini menempatkan liputan kasus Adam dalam konteks yang lebih luas dari cerita-cerita seram dan tidak berdasar tentang ritual okultisme dan pengorbanan anak yang dilakukan oleh orang Afrika di Inggris. Akademisi kulit hitam Dr. Robert Beckford dikutip mengatakan bahwa beberapa liputan mengingatkan pada literatur antropologi abad ke-19 yang rasis, menggaruk Afrika, dan di bawah kulit dia hanya primitif tahayul dan terbuka untuk jenis berbarisme yang paling mengerikan. Perdebatan tentang yang lain dari budaya non-kulit putih tentu saja lebih relevan daripada sebelumnya saat ini. Tapi bagaimana dengan Adam sendiri? Akankah keadilan ditegakkan? Hidupnya yang singkat telah padam hampir 2 dekade lalu. Dan kisahnya tetap menjadi salah satu teka-teki paling gelap dan paling meresahkan dalam sejarah Inggris modern. Itulah ending dari kisah seorang anak laki-laki yang bernama Adam. Dan semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Dan sampai ketemu di cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.